Jangan coba nonton film ini kalau misalnya suasana hati kalian tuh lagi nggak bagus ya. Lagi galau, lagi stres. Nggak usah ya. Nggak usah coba-coba nonton film kayak beginian yang ada makin depresi. Sumpah gua nggak bohong. Dan menurut gua ini adalah salah satu film animasi terbaik sepanjang masa yang hampir nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau nonton film ini untuk kedua kalinya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidalo. Kita masuk lagi di segmen yang udah lama gak gue buat, yaitu Old But Gold. Ya, buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Old But Gold yang ngelantur, di sini gue selalu ngebahas film-film yang jadul, yang old tapi gold. Artinya ya film-filmnya berkualitas. Ya, gue udah pernah bahas film-filmnya Stanley Kubrick, filmnya Martin Scorsese, Akira Kurosawa dari Jepang, itu udah gue kulik semua. Bahkan film-film konspirasi seperti Wizard of Oz juga udah gue bahas di segmen Old But Gold. Bisa dicek aja di playlist yang udah gue buat. Tapi untuk pertama kalinya dalam segmen Old But Gold, gue akan membahas sebuah film animasi. Ya, biasanya kalau di Old But Gold, gue selalu memprioritaskan film yang berada di bawah tahun 1990 biar lebih jadul lagi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin film animasi apa yang berada di bawah 1990 yang udah jadul banget tapi masih bisa kita masukkan dalam kategori Old But Gold? Ya mungkin dalam otak kalian langsung berpikir film-film Disney, karena memang ya Amerika udah jauh lebih maju lah daripada film-film anime Jepang gitu, atau animasi Cina terutama. Nah, kalau misalnya Disney dari tahun 1937 aja pertama kali dia bikin Snow White udah kayak begitu gitu filmnya. Udah bagus banget. Tapi kali ini gue akan mencoba membahas sebuah film animasi dari belahan dunia yang berbeda. Gue gak mau bahas dari barat, udah bosen lah ya kalau misalnya kita bahas dari barat mulu. Kali ini kita akan membahas dari bagian timur, khususnya Asia, Jepang. Ya, satu studio yang paling terkenal dalam animasi Jepang, udah tau lah ya, Ghibli Studio. Dan kalau kita ingat Ghibli Studio, satu orang yang langsung terbayang di kepala kita udah pasti adalah Hayao Miyazaki. Ya, he's the legend gitu. Dia yang paling terkenal, karya-karya dia yang paling terkenal, dia yang paling sering bikin film-filmnya Ghibli. Dia udah kayak jadi maskot dan gambaran dari Ghibli Studio. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah Ghibli Studio itu foundernya sebenarnya ada 3 orang. Yang pertama ada Hayao Miyazaki, yang kedua ada Toshio Suzuki, penciptanya mobil Suzuki, tapi bohong. Dan yang ketiga adalah Isao Takahata. Nah, ngomongin Isao Takahata ini, dia memang udah beberapa kali juga bikin film untuk Ghibli Studio. Dan menurut gua ada satu filmnya yang justru jauh lebih bagus dibandingkan kebanyakan film-filmnya Hayao Miyazaki, yaitu Grave of the Fireflies. Dan sebelum gue bahas film ini, mungkin banyak dari kalian yang selalu nanya ke gue, kalau film Old But Gold, film-film jadul kayak begini, lu nontonnya di mana sih bang? Ya sebenarnya gue nonton ini pertama kali tuh pas masih kecil dulu, dan gue baru bahas sekarang. Kenapa? Karena gue tunggu momentum. Sekarang di Netflix udah keluar filmnya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi, daripada kalian nonton bajakan gak jelas ya. Mending langsung di Netflix aja, udah keluar filmnya. Makanya gue baru bahas sekarang. Dan sekalian juga buat kalian yang dari kemarin udah teriak-teriak, bang mana bang segmen nyari, gue udah tungguin udah lama lu nggak buat. Nah, tenang aja, abis Old But Gold kali ini, segmen nyari berikutnya berkaitan dengan Ghibli Studio, yaitu kita akan cari top 5 film Ghibli Studio terbaik menurut Ngelantur. Apakah film Grave of the Fireflies ini masuk di top 5 atau bahkan menjadi film terbaiknya? Ya nanti lihat aja. Tapi ya kali ini kita akan bahas film ini dulu. Ya, bisa dibilang film ini merupakan sequel dari filmnya Oppenheimer ya. Karena memang kalau misalnya di Oppenheimer kan itu mengambil latar tahun 1945, akhir Perang Dunia Kedua, di mana Jepang kalah melawan sekutu. Dan di film Oppenheimer kita ngeliat point of view dari seorang ilmuwan yang merasa bersalah, dan kita juga ngelihat kebahagiaan masyarakat Amerika Serikat. Tapi di belahan dunia yang berbeda ada 2 anak kecil yang merasakan dampak yang luar biasa dari peperangan tersebut, dan mereka harus bertahan hidup pasca perang gitu di tengah kemiskinan, kelaparan, dehidrasi, penyakit dan sebagainya yang diceritakan lewat film ini. Ya, film ini memang merupakan semi autobiografi dari seseorang bernama Akio Kinosaka. Ya, kalian gak salah dengar. Mungkin kalau kalian membayangkan mengenai film-film Ghibli, selalu yang terbayangkan adalah film-film yang kaya akan
fantasi dan imajinasi gitu, yang sangat-sangat family friendly untuk anak-anak. Tapi ini film bener-bener kebalikannya dari semua film Ghibli yang udah kalian tahu, yang pernah kalian tonton. Ya ini film yang bener-bener mengandalkan realisme di dalam filmnya. Bahkan dari opening film ini aja udah bisa membuat kalian langsung depresi seketika. Gimana enggak? Kata-kata yang pertama kali dimunculkan ketika kalian nonton film ini adalah, pada malam 21 September 1945, aku meninggal. 昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。 Lu bayangin, lu nonton film animasi, kata-kata yang pertama kali muncul di filmnya adalah kata-kata yang seperti itu. Gimana nggak shock gitu dengernya? Dan kata-kata tersebut ternyata adalah kata-kata dari seorang bocah berumur 14 tahun bernama Seita yang udah meninggal dari awal film. Dan memang sepanjang film ini kita akan dibawa masuk ke penceritaan di masa lalu, di mana si Seita bersama adik perempuannya yang masih sangat kecil, yang sangat-sangat menggemaskan, bernama Setsuko, dalam bertahan hidup di tengah situasi peperangan. Dan di opening scene film ini kita akan melihat jasadnya si Seita yang sudah meninggal ini memang tergeletak tak berdaya di sebuah stasiun, di mana banyak orang yang lalu lalang di situ, tapi sama sekali nggak ada yang peduli sama bocah yang mati di situ. Dan dia bukan satu-satunya bocah yang mati di situ. Ada diperlihatkan beberapa orang yang sama seperti dia mati tergeletak dan yang nggak dipeduliin sama orang-orang di Jepang di saat itu. Dan kita akan melihat ada tukang bersih-bersih yang ngecek badannya si Seita yang sudah meninggal ini, dan dia menemukan sebuah botol kaleng yang akhirnya dia lempar keluar. Dan ketika botol kaleng itu terlempar keluar semacam debu, dan kita nggak tahu itu debu apaan. Dan seketika muncul anak perempuan kecil yang ternyata merupakan adik perempuan dari si Seita. Dan theme song dari film ini juga masuk, yang dibuat oleh Michio Mamiya yang begitu indah. Dan judul dari film ini juga masuk, Grave of the Fireflies. Gua suka banget sama opening scene dari film ini. Bener-bener memberikan pertanyaan dari awal. Ada tanda tanya yang perlu kita cari tahu. Apa yang terjadi dengan nasib bocah kecil perempuan yang tiba-tiba muncul itu? Dan cerita akan mundur untuk mengisahkan bagaimana kisah tragis ini bisa bermulai. Ya, di awal-awal kita akan mengetahui terjadi sebuah tragedi pemboman di kota Kobe, di mana si Seita itu tinggal bersama ibunya dengan adik kesayangannya. Sedangkan ayahnya itu memang diceritakan sebagai seorang pasukan angkatan laut. Jadi ya memang nggak ada di rumah, lagi perang tentunya. Dan karena di hari tersebut terjadi pemboman di kota Kobe sehingga melahap semua rumah-rumah di kota Kobe yang mayoritas terdiri dari kayu dan itu terbakar semua. Akhirnya Seita dan Setsuko adiknya ini harus rela kehilangan rumahnya yang hangus terbakar, dan yang lebih parahnya lagi adalah dia harus kehilangan ibunya yang mati secara mengenaskan. Jujur, pertama kali gua ngelihat secara visual gimana cara ibunya ini mati, dan itu ditampilkan secara belak-belakan mumi hidup yang berdarah-darah dengan kulit yang sudah terbakar, dengan tangan yang sudah hilang, itu luar biasa mengerikan. Itu benar-benar disturbing mampus. Tapi yang jadi menarik di sini, ketika gue ngelihat si Seita ini pertama kali ngelihat ibunya yang katanya terluka parah, dan gue nggak pernah ada gambaran kalau terluka parahnya bakal sampai kayak begitu gitu. Tapi ketika Seita pertama kali ngelihat ibunya sudah dibalut dengan darah yang dimana-mana, dengan muka yang udah bener-bener nggak ketolong, ini udah pasti mati gitu ibunya. Tapi dia sama sekali nggak nangis di scene itu gitu. Dia sama sekali nggak teriak di situ. Nggak ada musik dramatis yang dimasukkan di scene tersebut. Dan hal seperti inilah yang justru menambah unsur realisme dalam film ini. Yang kalau misalnya kita lihat di film-film animasi lain, kalau misalnya ada orang tuanya yang meninggal, pasti ada tangisan, ada musik dramatis di situ. Tapi beda dengan film animasi yang satu ini mencoba membumi dengan sangat-sangat realistis. Ketika ini terjadi kehidupan nyata dengan kematian yang ya kita udah nggak kaget lagi ketika ngelihat ada orang yang seperti ini di tengah situasi perperangan yang terjadi saat itu gitu. Jadi kita bisa masuk ke dalam perspektif karakter si Seita, dan tentunya di sini kita juga bisa mempelajari karakteristiknya si Seita yang mencoba untuk tetap tegar, tetap kuat gitu melihat kondisi keluarganya yang seperti itu. Bahkan dia masih punya adik yang harus dia jagain, yang masih sangat-sangat kecil, imut, polos, menggemaskan.
seolah-olah tanpa dosa. Bahkan ada satu scene yang memperjelas karakter dari si Setsuko, si anak kecil ini, yaitu ketika si Setsuko itu kehilangan salah satu sendal bakyaknya. Kalau dalam Jepang itu bakyak namanya ya. Nah, ketika salah satu bakyaknya tuh hilang, terus kakaknya Seita bilang, nanti kakak beliin yang baru ya, yang lebih bagus lagi ya. Terus Setsuko langsung mengeluarkan satu dompet dari balik bajunya. Dia membuka seluruh isi dompet yang terdiri dari beberapa koin kecil, ada kelerang, ada kancing di situ, dan dia bersedia untuk mengeluarkan segala hal yang dia punya supaya kakak yang dia sayangi itu nggak perlu mengeluarkan sepeser pun uang untuk membelikannya dia bakyak baru. Setsuko wa kanemochi ya na. Belum ada 15 menit bos ini film berjalan gitu ya. Lu udah dikasih satu scene itu yang membuat air mata gua nggak terbendung lagi gitu. Ya singkat cerita, kedua kakak beradik ini udah nggak punya tempat tinggal lagi. Tapi mereka masih punya bibi. Dan akhirnya bibinya masih mau menampung mereka buat tinggal di rumah bibinya. Tapi dari yang awalnya bibinya itu sangat baik gitu, ngasih mereka makanan, masakin mereka. Tapi lama-lama bibi ini berubah menjadi seseorang yang menurut gue ini salah satu villain paling underrated di sepanjang anime yang pernah gue tonton, bos. Begitu kejam. Dan dia selalu ngomel-ngomel, marahin kedua kakak adik ini karena mulai ngerasa kalau misalnya kedua kakak beradik ini nyusahin hidup keluarganya si bibi tersebut gitu. Oke, pada awalnya gue memang masih memaklumi ya apa yang dirasakan sama bibinya ini di tengah situasi perang seperti itu, ekonomi yang lagi hancur total, sehingga ya dia harus nabung kedua anak yang bukan anaknya sendiri. Tapi semakin lama gue makin menyadari kalau bibi ini bener-bener didapuk menjadi seorang villain di anime ini. Ketika dia ngomong ke si Setsuko yang masih anak kecil, lu bayangin anak kecil udah diomelin, dibilang kayak bocah nggak tahu diri. Dia tahu apa? Bahkan ketika Setsuko lagi nangis malam hari, dia kangen sama mamanya, dia marah-marahin si Setsuko, diomelin gitu. Ketika kedua kakak beradik lagi main piano di siang hari, diomelin lagi. Bahkan ada satu scene yang menurut gue menjadi salah satu titik yang membuat gue menyadari ini emang bangsat sekali nih ibu gitu. Dimana ketika bibi ini pengen menukarkan baju kimono milik mamanya si Seita sama Setsuko dengan 15 kg beras, tapi adiknya si Setsuko tentunya nggak mau kehilangan baju milik ibunya gitu. Ketika baju ini ditukerin sama 15 kg beras, dia nggak mau, dia nangis-nangis gitu. Dan ketika anak ini nangis, at least lu sebagai bibi, sebagai seorang ibu juga dalam sebuah keluarga, lu gak bisa membiarkan anak itu cuma nangis dan ya udah lu kabur lari begitu aja. Tanpa ada ngomong satu patah kata pun kepada si Setsuko yang masih sangat kecil ini, yang masih belum mengerti kenapa harus ditukar baju kimono milik mamanya. Dan lebih parahnya lagi, baju yang udah ditukar dengan beras itu, berasnya harusnya kan jadi milik kepunyaan si Setsuko sama Seita karena itu milik mamanya, itu milik keluarga mereka. Tapi beras yang dimasak, dibikin jadi nasi kepal, itu masih diambil untuk keluarga si bibinya itu sendiri gitu. Padahal itu kan bukan haknya dia. Dan gue akhirnya baru menyadari ada satu dialog sebelumnya ketika si Seita itu memberitahu bibinya kalau misalnya ternyata mamanya itu udah meninggal. Nah, ekspresi dari si bibi ketika mengetahui mamanya si Seita udah meninggal tuh biasa aja. Jadi akhirnya gue paham kalau misalnya si bibi ini sama sekali nggak peduli sama keluarganya si Seita. お母ちゃん学校で死んだんです、おとつい。なんやって死にはった。 Dan akhirnya Seita dan Setsuko ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya si bibi tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sebuah gua yang terletak di dekat danau. Yang meskipun gua itu kalau dari perspektif mata kita udah pasti itu gua nggak layak untuk ditinggali gitu. Tempatnya kumuh, kotor sekali, nggak ada bahan makanan di sini, mau taruh makan di mana. Tapi ya kedua kakak beradik ini justru mulai merasa bahagia ketika tinggal di situ tanpa ada bibi yang ngomel-ngomel mereka. Mereka bisa jauh lebih bebas, terutama dari Setsuko yang layaknya anak kecil yang masih menganggap dunia ini sebagai taman wahana hiburan. Dia sangat senang melihat dia punya rumah baru yang mereka bisa bangun sendiri, padahal itu cuma gua doang gitu. Dan memang di pertengahan film ini seolah-olah banyak scene yang begitu indah dimasukin di situ sebelum nanti
Lihat aja. Nah, di bagian pertengahan ini masih ada scene seperti mereka pergi ke pantai. Dan meskipun itu animasi 2 dimensi, lagi-lagi film-film Ghibli ya, tapi dengan gua ngeliat pantai yang begitu bersih, laut yang begitu bening, langit yang begitu cerah berwarna biru, langsung pengen ke pantai sekejap. Padahal cuman ngeliat visual dari animasi 2 dimensi. Ya inilah luar biasanya film ini. Meskipun filmnya depresi, tapi ketika di bagian pertengahan film ini memasukkan bagian-bagian yang indah dari film ini, ya gue sangat-sangat terpukau. Termasuk nanti kalian juga ngelihat mereka berdua masak-masak, bikin sup dengan bahan yang sangat-sangat sederhana apa adanya, dengan lobak, daun bawang yang dipotong-potong, yang kembali lagi mengingatkan film-film Ghibli yang selalu ikonik dengan makanan-makanannya yang selalu bisa bikin kita lapar nontonnya. Itu masih ada sekalipun bahan-bahannya sangat sederhana dengan kehidupan mereka yang sebenarnya lagi terpuruk. Dan keindahan dari film ini mencapai titik puncaknya ketika di malam hari mereka nggak punya lampu dalam goa tentu saja, dan kakak beradik ini memutuskan untuk mengambil kunang-kunang untuk menjadi lampu sementara di tempat tidurnya mereka, dan itu sangat indah. Pencahayaannya bisa menerangi mukanya dan membentuk volume dari mukanya meskipun dengan animasi yang 2 dimensi. Jadi cuman menggunakan 3 warna, 3 basic dasar gitu, shadow, mid-tone, sama bagian highlightnya. Dan ketiga warna ini mengikuti kontur wajah dari si Setsuko dan Seita. Tapi sayangnya puncak keindahan ini nggak berlangsung lama, karena ketika kita sampai di titik paling indah dari film ini, dari situ akan mulai turun menjadi tragis. Dan itu semua ditandai dengan keesokan paginya kunang-kunang tersebut ya tentunya sudah mati, dan kunang-kunang tersebut dikubur sama si Setsuko. Dan itu menjadi judul dari film itu, yaitu Grave of the Fireflies, yang menurut gue judul dari film ini begitu puitis dan mengandung makna semiotika dan metafora yang begitu mendalam. Kalau kalian perhatikan poster dari film Grave of the Fireflies ini bagus banget. Kalau kalian perhatikan mungkin biasa aja ya, mungkin cantik aja gitu, kalian bisa ngelihat di tengah kegelapan ada kunang-kunang, that's it gitu. Tapi kalau kalian naikin cahaya dari poster tersebut, ternyata ada satu pesawat Amerika Serikat di atas mereka. Nah, tragisnya kalian akan menyadari ketika ada pesawat di situ, bulatan-bulatan cahaya yang ada di poster tersebut nggak sepenuhnya merupakan kunang-kunang, tapi ada bom yang dijatuhkan oleh pesawat tersebut. Jadi artinya apa? Memang kunang-kunang ini bermakna ganda ya. Pertama kita bisa maknai sebagai sebuah keindahan, tapi di makna lainnya adalah makna sebagai kematian. Dimana ada satu dialog juga yang sangat-sangat menyedihkan ketika Setsuko mengatakan kepada kakaknya, akhirnya dia mengerti kalau misalnya mamanya itu udah mati dan dikuburkan seperti kunang-kunang yang dia kuburkan saat itu. Dan di titik itu air mata dari seorang Seita itu benar-benar pecah dengan nafas yang tersengal-sengal. うちおばちゃんに聞いて、お母ちゃんも死にはって。 Dan dengan scene kematian kunang-kunang tersebut itu menjadi titik balik di mana semuanya menjadi lebih buruk. Mereka mulai kesulitan untuk mencari bahan makanan, mereka jadi kelaparan. Bahkan Seita terpaksa harus nyolong dari kebun-kebun orang lain sampai dia digebukin ketika ketahuan nyolong buah-buahan dari kebun orang lain. Dan bahkan si Setsuko itu ketika dibawa ke dokter dan ketika dia ngebuka bajunya itu luar biasa banyak merah-merah di sekitar tubuhnya, dan itu sangat terlihat gatal dan menjijikan. Dan itu adalah kondisi yang begitu mengenaskan untuk seorang gadis kecil yang sangat menggemaskan dari awal film, yang dia kelihatannya cabi dari luar, kulitnya sangat putih bening, tapi di balik muka dan badan yang sangat mungil dan menggemaskan itu ada rasa gatal yang luar biasa dirasakan sama Setsuko, dimana memang tempat tinggal juga nggak layak, rambutnya jadi kutuan, bahkan tulang keringnya mulai keluar menonjol, dimana dia emang mengalami malnutrisi, mulai sakit-sakitan, dia mulai dehidrasi, dan semuanya semakin memburuk dan memburuk. Dan akhirnya kita sampai juga di titik dimana gue yakin ketika kalian nonton scene ini, kalian akan terpaku terdiam sejenak untuk memikirkan apa yang terjadi dengan Setsuko yang tergeletak di tanah tak berdaya. Bahkan ada satu detail serangga yang hinggap di wajahnya Setsuko yang membuat kita berpikir sesaat,
apakah Setsuko ini udah meninggal gitu. Bahkan gak cuma kita, Seita sendiri kakaknya dia itu sampai terdiam sejenak. Dia gak langsung berlari menghampiri adiknya. Dia gak nangis, gak ada musik dramatis, gak ada slow-mo ala-ala India. Dia cuman terdiam, mematung untuk sesaat untuk memikirkan apakah adiknya masih hidup atau enggak, apakah masih ada jantung yang berdetak di tubuhnya, apakah dia masih bernafas. Dan scene tersebut kembali menunjukkan kondisi yang mereka sudah alami itu memang sudah luar biasa parah, dimana memang ini adalah satu titik dimana dia udah nggak kaget lagi gitu kalau misalnya adiknya meninggal. Tapi untungnya memang Setsuko masih hidup ternyata dengan lemas, dengan tubuh yang udah kurus kering. Dan film ini seolah-olah masih belum puas untuk memberikan kita scene-scene yang begitu tragis. Kita masih dikasih satu scene dimana si Seita ini menyadari kalau misalnya ayahnya itu nggak bakal pulang karena udah meninggal, karena Jepang sudah kalah dengan sekutu dan tentunya ayahnya udah pasti udah meninggal gitu. Itu scene yang menandakan ya dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Dia cuma punya adiknya, dan satu-satunya orang yang dia kenal dan dia sayang udah tergeletak tak berdaya. Dan satu scene, satu momen yang menjadi puncak dari film ini adalah ketika kita dikasih satu shot adiknya yang sudah tergeletak, dan kita dikasih pedestal shot kamera naik ke atas memperlihatkan Seita yang meninggalkan adiknya untuk masakin bubur buat adiknya itu. Tapi ketika kamera itu berpaling dari adiknya karena ke atas, habis itu kamera itu kembali turun ke bawah, pedestal ke bawah, kita dikasih beberapa detik moment of silence tanpa musik, hampa, hening, dan keluarlah satu kalimat dari sang narator, Setsuko never walk again. 節子はそのまま目を覚まさなかった。 Itu kalimat yang begitu menggetarkan hati dan jiwa gua. Gua langsung gak kuat lagi menahan tangisan. Inilah akhir dari hidup seorang adik yang sama sekali dia salah apa gitu loh. Tapi karena korban dari peperangan, dari keegoisan, kebobrokan manusia, inilah dampaknya. Inilah yang memang kita harus lihat di saat ini ketika Israel berperang lawan Palestina. Apa yang terjadi di Gaza saat ini. Banyak Setsuko lain yang ada di saat ini, di detik ini, yang mengalami kejadian yang sama, dimana mereka baru mau mengeksplor dunia. Mereka nggak paham kepentingan politik di balik kesusahan yang mereka alami. Kenapa bisa hancur rumahnya mereka, kenapa mereka harus kelaparan, kenapa orang tua mereka harus meninggal. Itu semua mereka nggak paham, dan itu adalah dampak dari keserakahan manusia yang memang inilah film yang sangat tepat untuk disaksikan oleh orang-orang Israel di saat ini. Ya gue sih berharap mereka nonton film Grave of the Fireflies pulang-pulang, bukan Netflix yang direkomendasiin langsung film ini gitu. Dan ketika kita sampai di bagian akhir film, akhirnya kita bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi di awal film ketika petugas kebersihan menemukan kaleng dari badannya si Seita dan melemparnya keluar, dan keluar debu, dan itu adalah abu dari si Setsuko yang memang dikremasi sama kakaknya sendiri dan dimasukkan ke dalam sebuah kaleng. Dan akhirnya ketika abu dari Setsuko itu keluar dari kaleng, itu menandakan akhirnya jiwa dari Setsuko itu bisa lepas ke alam bebas dan akhirnya bisa bereuni kembali dengan kakaknya yang sudah meninggal di terminal tersebut. Dan akhirnya mereka bisa menyaksikan kota yang sudah berkembang secara modern. Ya menurut gue ini film yang hampir sempurna. Bahkan ya sebenarnya gue nggak bisa menemukan kelemahan yang berarti dari film ini. Secara visual luar biasa, meskipun animasinya clean ya ala-ala Ghibli Studio, tapi lightingnya, komposisinya itu selalu tepat gitu. Cahaya dari mana itu selalu pas, shadownya juga selalu digambarkan secara pas, dan secara backgroundnya aja itu dilukis dengan ala-ala style yang dulu gue pelajari ketika gue kuliah DKV. Ada satu mata kuliah namanya Eastern Art ya. Gue disuruh menganalisis satu artis yang terserah, gue bebas milih dari bagian timur, dan tentu gue pilih dari Jepang lah ya, si Hiroshige. Itu gue suka banget stylenya dia, perspektif bangunannya, detail tekstur digambarkan dengan semi realis di zaman Edo. Dan ketika gue nonton film ini, gue langsung keinget dengan stylenya si Hiroshige itu, dimana pohonnya terlihat sangat-sangat realistis, tekstur kayunya, karat-karat besi, bangunan, rumah sakit, productionnya, meja, itu semua diperhatikan secara detail semi realis. Dan itu menurut gue sangat-sangat indah dibandingkan film-film Ghibli lain yang lebih ke arah kartunis dan warna lebih pop out ya. Gue kalau misalnya nggak dikasih tahu kalau misalnya film ini berasal dari tahun 1988, sumpah gue bakal pikir film ini
adalah film tahun 1998 atau 2000-an awal bahkan gitu, karena animasinya begitu smooth, api-api yang jatuh dari atas, asap yang dihasilkan, lukisan langitnya itu semuanya on point dan ngeblend banget sama karakter-karakter yang ada di film ini. Dan tentunya figuran-figurannya semuanya detail, emosinya berasa, semuanya punya ekspresi yang diperhatikan meskipun karakter-karakter cuman figuran doang. Itulah ciri khas dari Ghibli Studio yang membuat gue sangat-sangat jatuh cinta terhadap visual dari filmnya. Plotnya juga luar biasa, musiknya luar biasa, emosi yang dihasilkan juga luar biasa, dan tentunya maknanya begitu mendalam. Ini adalah salah satu film animasi terbaik yang pernah gue tonton. Gue bakal kasih final score 9,6 alias top Marco top. Menurut kalian apakah film ini layak ditaruh di peringkat 1 film Ghibli terbaik? Nanti tunggu jawabannya dari gue di segmen nyari berikutnya.